Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, yang Bapak banggakan. Kali ini kita akan membahas tentang materi pada pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materi iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat ya, berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan daripada nur atau cahaya. Nama-nama malaikat dan tugasnya, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 nama malaikat beserta tugasnya. Nanti setelah pembelajaran ini, di video pembelajaran ini selesai, ya nanti Bapak akan beri tugas untuk nama malaikat beserta tugasnya, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Kemudian kita akan mengetahui apa itu sifat-sifat malaikat, yaitu pertama selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki atau perempuan, tidak butuh makan, minum dan tidur, tidak mempunyai nafsu, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, selalu benar dan tidak pernah bohong, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian tidak beranak beribu karena malaikat tidak menikah. Yang terakhir adalah selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mempelajari perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya, yaitu malaikat asal kejadiannya diciptakan daripada nur atau cahaya. Sifat-sifatnya selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih dan tidak berbohong, tidak sombong. Kemudian tujuan diciptakannya malaikat adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian manusia asal kejadiannya diciptakan daripada saripati tanah. Sifat-sifatnya adalah memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan diciptakannya manusia untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin, iblis dan syaitan asal kejadiannya diciptakannya daripada api. Sifat-sifatnya diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang. Kemudian bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuannya diciptakannya jin, iblis, dan setan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana cara menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat-sifat iblis dan setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar, karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan syaitan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan syaitan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana agar kita terhindar dari godaan syaitan tersebut? Sangat diperlukan langkah-langkahnya. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an dan memahami isinya. Kemudian memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut
hikmah beriman kepada malaikat, ya. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmah dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Hikmahnya adalah sebagai bukti keimanan seseorang, kemudian menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Kemudian akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Kemudian akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan kepada orang-orang yang mukmin. Kemudian membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Inilah yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih kepada kalian semua yang bisa menyimak dan mendengarkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Dan Bapak Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.